Oke, teman-teman, jadi ini gue akan membalas komentar salah satu viewers yang kemarin ketika gue mau charging mobil Neta gue ya. Dan sekarang gue akan jelaskan karena dia itu bilang ada penurunan efisiensi. Jadi itu katanya perhitungan gue itu nggak tepat. Nah, kita akan buktikan. Jadi gue udah standby perhitungannya. Ini udah ada di Neta apps-nya nih. Nah, ini di 58%. 58%, lalu kondisinya ini nominal di tokennya ya. Moga-moga kelihatan. Kita akan melakukan charging seperti biasa. Kalau untuk Neta dia nggak perlu di unlock ya mobilnya, dia bisa dibuka. Lalu tinggal kita charge saja. Letakkan kartu NFC-nya ke sini, tempelkan sampai dia nanti tak dip, dan tandanya tuh dia lampunya juga nyala. Karena kita tinggal nunggu berapa habisnya si nominal token. Apakah benar seperti yang di komentar itu sekitar 10 sampai 20% gitu ya. Oke, teman-teman, jadi ini udah selesai pengecasan ya, udah 100% di jam 10:06 malam. Nah, ini kita akan tampilin si ininya nih, KWH-nya ya. Moga-moga kelihatan. Kita akan unplug si chargernya ya. Oke, mari kita sekarang berhitung ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi perlu ditegesin, ini juga dikarenakan karena wall charger gua itu seharusnya keperuntukan untuk BYD, tetapi dipakai di mobil Neta X. Jadi mungkin itu juga berpengaruh gitu ya. Nah, jadi gua akan bacakan di sini adalah KWH awal teman-teman ya. 557,49, bisa di cross check di video gua. Dan ini adalah KWH setelah pengecasan 527,36 yang dikalkulasikan, yaitu dikurangi sehingga menghasilkan 30,13. Nah, 30,13 ini lalu dikurangi juga dengan 26,70 yang asalnya itu dari mana? Yaitu asalnya adalah dari KWH yang seharusnya teman-teman, yang seharusnya di konsumsi gitu ya. Ternyata kenyataannya lebih tinggi sebesar 30,13. Seharusnya 26,6 sekian tapi dibulatin 70. Nah, itu dikurangi sehingga menghasilkan 3,43. Jadi ini gue akan jelaskan bagaimana runutannya atau cara menghitungnya teman-teman ya. Nah, jadi tadi kenapa bisa dapat di 26,70 itu karena ngambil dari sini nih, 26,695 dari hasil perhitungan KWH-nya ya. Dari tadi itu kan kita butuhnya itu 42%, karena 58% ya, itu jadi 100% dikurangi 58%, hasilnya 42%. Nah, kita pakai perhitungan tepatnya nih, karena KWH Neta X itu sebesar 63,56 sampai koma-koma kita pakai. Nah, 42% dikalikan 63,56 menghasilkan 26,695. Nah, itu kita buletin jadi 26,70 ya. Lalu kita cari selisihnya tadi kan. Cari selisihnya tadi. Nah, kita kurangi 30,13 hasil dari perhitungan yang tadi, selisih KWH-nya, dikurangi dengan 26,70, yaitu adalah yang kita butuhkan seharusnya gitu ya. Tapi karena ada pembengkakan gitu ya, jadi 30,13
Dikurangin dan mendapatkan 3,43. Gue perlu ingetin lagi, ini sedikit ribet. Nah, 3,43 itu kita bagikan ke yang hasil selisihnya, ya. Kita bagikan ke hasil selisihnya, mendapatkan hasil 0,114. Ya, dari 0,114 ini itu kita cari nih persentasenya gitu ya. Jadi 0,114 dikali 100 sehingga mendapatkan 11,384, sehingga bisa disimpulkan 11%. Oke, sebelumnya gue ingin berterima kasih terlebih dahulu sama Bro Ali Hasmi 3915 karena sudah komentar sangat amat kritis seperti ini. Yang gue bacakan saja ya, nanti gue juga akan tampilkan juga. Dia bilang, salah bang, caranya setiap kali charge ada namanya efisiensi charging. Jadi ketika abang charger mobil, maka di situ ada juga hambatan atau listrik yang masuk berkurang dari kapasitasnya. Contoh, misal seharusnya abang setengahnya adalah 31,5 kWh. Ketika pengisian berarti jika dibagi 6,6 kWh, charging rumah sekitar 4,7 jam, tapi nyatanya butuh waktu lebih dari itu. Itu karena ada efisiensi charging, yang mana yang menentukan itu ialah alat charging tersebut atau mobil yang menerima daya tersebut. Biasanya ketika charging yang masuk ke daya mobil berkisaran 90-95% dari daya charging, yang mana artinya misal mobil membutuhkan 31,5 kWh, berarti kemungkinan ada penambahan nilai sekitar 10 hingga 20%. Coba deh cek dengan melihat meter token listrik berapa kWh yang berkurang, pasti bukan 31,5 kWh tetapi lebih dari itu. Oke. Nah, jadi komentar ini betul ada ditemukan. Cuman tidak sampai 20%. Gitu. Hanya di kisaran 10, 11, mungkin mentok-mentok 13 sampai 15% kali ya. Jadi hanya sekitar 10, 11 sampai 12% gitu. Yang dimana ya 10%, 11%, 12% itu menurut gua belum terlalu berasa ya. Seharusnya belum terlalu signifikan perbedaannya dibandingkan dengan jumlah kWh yang diperlukan, yang benar-benar diperlukan, dan masih amat sangat acceptable ketimbang kita beli bensin yang kualitas dengan harganya tidak sejalan gitu ya. Intinya kayak gitu. Intinya tetap amat sangat menghemat gitu. Nah, adapun kemarin gue bikin mekanisme perhitungan seperti itu sebenarnya untuk hari-hari kita, yang dimana coba tadi lu lihat rangkaian perhitungannya itu amat sangat jelimet. Anyway, gue punya kelemahan di skalkuli ya, disleksia juga, sehingga itu buat gue, kalau gue tadi nggak dibantu sama bokap gue ya, itu amat sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi alhamdulillah bokap gue support, bokap gue bantu, sehingga gue bisa tahu gitu ya, oh begini caranya, dan bisa menerangkan ke kalian, dan semoga betul. Intinya untuk hari-hari gue rasa sih, masa iya lu setiap ngecas mau ngitung kayak tadi gitu kan? Kalau gue sih enggak ya. Jadi ya perkiraan aja. Itu nanti kalau lu mau nanya ya, penjelasan lebih lanjut, itu detailnya gue taruh di kolom deskripsi deh gitu ya, atau kolom komentar, nanti gue komen gitu ya, karena gue ngejar tayang subuh nih. Jadi pas sahur kalian udah bisa nonton video ini. Dan intinya gue terima kasih juga sama Bro Ali Hasmi dan juga semua penonton gue yang udah berkomentar di video sebelumnya. Berkat kalian gue memiliki konten baru lagi nih, dan ide konten baru lagi, tetapi insya Allah ini bermanfaat. Tetapi gue harus tegesin, karena perbedaan yang tidak signifikan ini gitu ya, gue tidak menyarankan kalian untuk setiap kali habis charge itu kalian melakukan metode perhitungan ini, karena jelimet ya, ntar kalian stres gitu ya. Jadi perbedaan gak seberapa, cuman butuh butuh kecakapan dalam matematika yang lumayan gitu.
Jadi menurut gua boleh pakai metode yang gua share ke kalian sebelumnya, itu tetap masih bisa jadi acuan. Kalaupun ada perbedaan, itu tidak terlalu signifikan gitu ya. Gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.